Federal Reserve Act. Ini kalimat ini siapa sih yang bikin? Percaya nggak kalau gue bilang sistem uang yang kita pakai hari ini kemungkinan besar lahir dari sebuah pertemuan rahasia. Bukan di gedung mewah, tapi di sebuah pulau pribadi yang bahkan nama tamunya aja tuh nggak boleh disebutin. Suatu malam, di tahun 1910, sekelompok pria paling berpengaruh di Amerika Serikat naik kereta dari New Jersey. Mereka nggak boleh saling panggil nama asli, nggak ada wartawan, nggak ada foto, even catatan resmi pun nggak ada. Tujuan mereka, sebuah pulau kecil bernama Jekyll Island. And the crazy part is, hasil dari pertemuan rahasia itu masih mempengaruhi uang yang ada di dompet kita sampai dengan hari ini. Jadi pertanyaannya, sebenarnya mereka nih ngomongin apa sih? Dan kenapa mereka harus sampai sembunyi-sembunyi kayak gitu? Even kru-kru di dalam kereta itu juga nggak tahu penumpangnya siapa. Hari ini kita akan bahas kenapa rapat selama beberapa hari bisa mengubah perekonomian dunia. Welcome to Money First, karena seperti koin, setiap cerita punya dua sisi. Nah, sebelum kita ngebahas nih soal Jekyll Island, kita tuh harus ngerti dulu kondisinya Amerika Serikat dari segi perekonomian di tahun itu. Dimana di awal tahun 1900-an ini, Amerika belum punya yang namanya bank sentral. Jadi kalau misalkan ada bank yang bangkrut, satu bank yang bangkrut, semua orang tuh langsung panik. It's chaos, semua orang langsung buru-buru narik uang. Dan semakin banyak orang yang tarik uang, makin banyak juga bank yang kolaps akhirnya karena dananya ditarik semua nih sama masyarakat. Dan ini efek dominonya bisa dibilang cukup luar biasa. Nah kemudian di tahun 1907 terjadi sesuatu yang dikenal sebagai The Panic of 1907. Hah, apa nih Panic of 1907? Ini adalah kondisi di mana pasar saham jatuh, bank tutup, perusahaan bangkrut, orang-orang kehilangan tabungan. It's economic chaos. Dan yang memperparah suasana saat itu adalah pemerintah Amerika Serikatnya ini sendiri hampir nggak bisa ngapa-ngapain untuk mencegah atau menanggulangi nih Panic of 1907 ini. Malahan, the interesting part, orang yang dianggap berhasil menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat pada saat itu adalah seorang bankir yang pada akhirnya hari ini menjadi salah satu nama paling terkenal di dunia ekonomi dan finansial. Siapa dia? JP Morgan. Nah, apa nih yang dilakukan sama JP Morgan? Dia mengumpulkan beberapa pemilik bank di dalam perpustakaannya, and it's isolated, dikunci ruangannya, dan mereka berusaha memaksa diri mereka untuk mencari solusi. Gimana nih caranya kita menyelamatkan Amerika dari krisis ini, dari permasalahan ini nih, gimana nih? Can you imagine negara sebesar Amerika diselamatkan sama bankir, pengusaha? Dan karena inilah akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Kalau misalkan ada satu orang yang bisa menyelamatkan ekonomi, kenapa negara ini nggak punya sistem yang bisa digunakan untuk menyelamatkan ekonominya? Beberapa tahun setelah Panic of 1907, terjadi sesuatu yang hampir kedengarannya nih kayak scene film ya, kayak film action gitu. Seorang senator bernama Nelson Aldrich menerima sebuah undangan untuk pergi naik kereta malam. Anjay, kayak lagu ya. Naik kereta malam. Oke, jadi Senator Nelson Aldrich, dia menerima sebuah undangan untuk naik kereta ke suatu destinasi yang dirahasiakan. Dan di dalam kereta itu, di dalam perjalanan itu, nggak hanya ada Senator Aldrich. Ada perwakilan dari JP Morgan, ada perwakilan dari Rockefeller, juga ada beberapa bankir-bankir besar, dan seorang ahli bank sentral dari Eropa. Sepanjang perjalanan ini, orang-orang yang ada di dalam kereta ini, para penumpangnya ini, bankir-bankir ini, tokoh-tokoh ini, mereka menyepakati satu hal, yaitu mereka nggak boleh sama sekali manggil satu sama lain dengan nama aslinya. Walaupun mereka mungkin saling kenal, tapi mereka tuh nggak boleh. Kayak misalkan, Aldrich, nggak boleh. Mereka harus menggunakan nama samaran sepanjang perjalanan itu. Kira-kira kenapa nih mereka nggak boleh menyebutkan identitas aslinya? Karena mereka berpikir, kalau misalkan masyarakat sampai tahu ada pertemuan ini, masyarakat ini akan panik, akan muncul kepanikan. Kayak ngapain nih bankir-bankir ini, tokoh-tokoh ini pada ngadain rapat nih, diem-diem nih, ada apa nih? Dan akhirnya para penumpang ini
Tokoh-tokoh yang disamarkan ini sampailah di tujuan mereka, Jekyll Island, sebuah klub eksklusif milik para konglomerat dan tempat orang-orang terkaya di Amerika Serikat biasanya liburan pada saat itu ya. Dan di sanalah selama kurang lebih 1 minggu mereka menyusun rancangan sistem keuangan baru. Mereka ini literally duduk berjam-jam, berhari-hari untuk membuat satu blueprint tentang gimana nih sistem ekonomi Amerika ini harusnya bekerja. Itu blueprint yang mau mereka buat. Baru tuh jeda batu. Nah, kira-kira apa aja sih yang mereka bahas nih yang menjadi problematika menurut mereka? Ada 3 permasalahan utama yang ingin mereka selesaikan. Permasalahan pertama adalah gimana nih caranya untuk meredam kepanikan massal. Karena di Amerika pada saat itu, di tahun itu 1900-an, kalau misalkan ada isu sedikit terkait keuangan atau isu ekonomi, itu orang-orang langsung panik dan narik uang mereka secara massal dari bank. Dan akibatnya apa? Semakin banyak juga nih bank yang kolaps dan ini kayak efek domino. Begitu satu bank kolaps, orang-orang makin panik, mereka tarik uang mereka dari bank lain ikut kolaps, mereka tarik lagi, dan seperti itu berlangsung terus-menerus seperti efek domino. Jadi para tokoh-tokoh yang melakukan pertemuan ini, mereka berpikir, kita butuh nih satu lembaga yang bisa jadi penyelamat terakhir. Kalau misalkan bank kehabisan uang, lembaga ini harus bisa meminjamkan dana sementara. Itu yang mereka berusaha cari solusinya. Permasalahan kedua adalah di Amerika Serikat pada tahun itu, bank itu ada hampir ribuan, banyak banget bank di Amerika Serikat. Dan bank-bank ini punya aturan yang berbeda satu sama lain. Setiap bank punya aturannya sendiri. And it's quite chaos. Para tokoh-tokoh ini menginginkan adanya suatu standar, ada suatu aturan yang bisa mengkoordinasikan semua bank yang ada di Amerika Serikat. Jadi, ketika ekonominya mulai bermasalah, keuangannya mulai bermasalah, semuanya bisa bergerak dalam satu arah nih. Dan permasalahan ketiga adalah mereka ingin membuat dolar Amerika Serikat menjadi lebih elastis. Karena pada masa itu, jumlah uang yang beredar itu cukup kaku, bisa dibilang relatif kaku ya. Kalau ekonominya tumbuh cepat, uangnya kurang. Kalau krisis, uangnya juga susah didapat. Dan menurut mereka, jumlah uang itu harus bisa bertambah atau berkurang mengikuti kebutuhan ekonomi. Banyak banget sih iklannya. Nah, itu tadi ya, mereka ingin keuangan Amerika Serikat, dolarnya nih menjadi lebih elastis. Karena menurut mereka, jumlah uang yang beredar itu harus bisa naik atau turun mengikuti kebutuhan ekonomi. Mungkin hari ini konsep seperti itu kayak contohnya inflasi misalkan. Terdengar kayak, ya udah biasa aja, kita udah sering setiap kali kita nonton berita ekonomi pasti ada dibahas. Atau setiap kali kita nonton live finansial, edukasi finansial, mungkin itu udah biasa untuk kita hari ini. Tapi di masa itu, di dalam pertemuan itu, ide ini tuh bener-bener kedengeran sebagai sesuatu yang sangat revolusioner. Dan selama hampir 1 minggu, kurang lebih, akhirnya mereka mendebatkan nih poin-poin pembahasannya. Detailnya seperti apa, mulai dari siapa yang berhak mengambil keputusan, siapa juga yang nantinya akan mengawasi, sampai ke gimana nih caranya supaya sistem ini bisa terlihat independen dari politik. Setelah pertemuan kurang lebih 1 minggu itu, akhirnya mereka berhasil nih punya sebuah blueprint. Tapi setelah blueprint ini jadi, mereka menyadari permasalahan yang lainnya nih. Karena di pikiran mereka, kalau misalkan masyarakat itu tahu rancangan sistem keuangan yang baru yang akan diimplementasikan di Amerika ini dibuat oleh para bankir terbesar di Amerika, bisa aja masyarakat mayoritas mungkin akan menunjukkan penolakan. Dan awalnya, hasil blueprint ini mau dinamai Aldrich Plan, dari nama senator yang menginisiasi dan memimpin pertemuan ini. Tapi permasalahannya, Senator Aldrich ini dianggap terlalu dekat dengan kalangan bank besar. Jadi publik juga bisa aja nggak percaya atau skeptis nih kalau misalkan rancangan ini dinamai Aldrich Plan. Dan pada akhirnya pun rencana ini gagal lolos. Lalu beberapa tahun kemudian, ide ini muncul lagi ke permukaan setelah ide dasarnya dirombak dan juga strukturnya mengalami perubahan. Kenapa? Karena pemerintah ikut diberikan peran yang jauh lebih besar. Dan nama barunya pun akhirnya muncul. Dan nama barunya pun muncul yang mungkin akan terdengar sangat familiar di telinga kita, Federal Reserve System. Dan akhirnya di tahun 1913, Presiden Woodrow Wilson menandatangani Federal Reserve Act menjadi sebuah undang-undang. Menurut gue ini menarik banget ya, karena kita bisa melihat bagaimana sebuah ide yang dicetuskan diam-diam pada akhirnya menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah institusi yang sampai hari ini tuh punya pengaruh ekonomi yang sangat besar. Mereka bisa menentukan suku bunga, bisa mempengaruhi inflasi, dan bahkan bisa
mengguncang pasar keuangan dunia. It's quite wild. Apalagi ditambah selama bertahun-tahun masyarakat tuh nggak pernah tahu, nggak pernah aware kalau pernah terjadi pertemuan di Jekyll Island ini. Mereka benar-benar berhasil merahasiakan itu, tutup mulut, kayak kita harus menyembunyikan ini, dan mereka berhasil menyembunyikan itu bertahun-tahun. They are committed. Mereka sangat berkomitmen untuk menutupi pertemuan ini pernah terjadi. Barulah bertahun-tahun kemudian, di saat ada salah satu peserta yang akhirnya mengakui nih semuanya ke mata publik, mulai lahir beberapa teori konspirasi nih. Ada yang bilang dan merasa kalau Federal Reserve ini dibuat untuk menyelamatkan ekonomi. Ada juga yang bilang Federal Reserve System dibuat sebagai strategi para bankir-bankir terbesar di Amerika mengambil kendali atas keuangan Amerika, dan banyak lagi pemikiran-pemikiran atau konspirasi lainnya yang muncul nih di kalangan publik. Yang perlu kita ingat, Federal Reserve ini bukan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh satu keluarga kaya, tapi mereka punya sistem yang jauh lebih kompleks. Ada dewan gubernur yang ditunjuk pemerintah, ada bank-bank regional, ada unsur swasta, dan juga ada unsur publiknya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini Amerika dikendalikan dan dikuasai oleh sekelompok bankir, itu kurang tepat ya. It's not true, karena itu adalah sebuah klaim yang tidak didorong oleh bukti sejarah. Nah, itu dia tadi ya, cerita tentang pertemuan rahasia di Jekyll Island. Kalau misalkan dipikir-pikir, sebenarnya cerita ini menarik karena, bukan karena konspirasinya ya, tapi karena the whole act, keseluruhan ceritanya ini bener-bener kayak drama gitu, kayak film action, bener-bener kayak scripted film action, tapi ini beneran terjadi gitu. Ini, it happens. Kayak bayangin aja ada sekelompok bankir, ada ahli ekonomi juga, pejabat pemerintah, naik kereta diem-diem, pakai nama samaran, terus mereka meeting rahasia berminggu-minggu buat nyusun rancangan sistem keuangan baru. Coba kalau ada director atau mungkin ini cerita Jekyll Island pernah difilmin ternyata, let me know di kolom komen. Dan kerennya lagi, lebih dari 100 tahun kemudian, keputusan yang awalnya dirancang di sebuah ruangan tertutup di Jekyll Island ternyata masih kerasa nih dampaknya sampai dengan hari ini. Kayak waktu suku bunganya naik, saat inflasi jadi berita utama, atau waktu pasar keuangan bergejolak, bayangan-bayangan dari rancangan-rancangan itu mungkin masih terasa. Dan mungkin ini juga yang bisa jadi pelajaran untuk kita, kalau tidak selamanya keputusan besar itu harus dibuat di ruang publik. Tapi kadang keputusan besar itu bisa lahir dari sebuah ruangan kecil yang terisolasi dan hanya dimulai dari segelintir orang. Nah, kalau kalian suka nih kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan coba deh tulis di kolom komentar. Peristiwa sejarah apa yang mungkin menurut kalian paling mengubah dunia secara finansial, tapi masih jarang dibahas nih. Karena siapa tahu, cerita selanjutnya lebih mengejutkan dari apa yang baru kita bahas.